Salam sejahtera kepada semua rekan-rekan yang saya kasihi, begitu juga kepada Dr. Asmiati Ahmad. Nama saya Rosna Syabenatisun alias Nasun Bunggutau, Nometrix BC 211600136. Watak utama yang terdapat dalam cerita ini ialah sudah tentunya Simpun, yaitu seorang istri, juga Pak Sumber sebagai suami, dan anak sulung mereka yaitu Tabung, dan juga anak bungsu mereka si Kumpul. Antara cerpen yang saya ambil ialah Si Buta Mencari Matahari yang dikarang oleh penulis Suwarnadi dari Indonesia pada tahun 2013. Cerita ini berkisah tentang keluarga, juga mengenai pendidikan. Kisah ini bermula di permukiman yang terpencil, berawal dari sebuah pondok tua yang sudah lusuh. Di sanalah tempat sebuah keluarga kecil, yaitu si ketua keluarga bernama Pak Sumber, istrinya bernama Simpun, serta kedua-dua anak lelaki mereka, si sulung bernama Tabung, manakala adiknya bernama Kumpul. Kehidupan keluarga tersebut serba kekurangan. Mereka hanya mengharapkan hasil-hasil buah-buah di hutan yang liar dan juga senantiasa berburu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Itu pun sehari-hari makan dan terkadang tidak makan. Bahkan baju pakaian yang mereka kenakan boleh dikatakan kering di badan. Itu semua akibat tidak ada untuk berganti. Melihat kehidupan yang demikian itu, kehidupan mereka yang miskin tersebut menghalang anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Yang hanya mereka lakukan ialah bermain dan membantu kedua-dua anak mereka. Ataupun anak-anak tersebut hanya membantu kedua-dua ibunya, ibu dan bapaknya. Contohnya seperti mencari buah-buahan, berburu, dan sebagainya. Mereka tidak mengenal apa itu alat tulis, apatah lagi sebuah sekolah. Anak-anak mereka pun semakinlah meningkat usia, dan sudah tiba waktunya anak-anak mereka perlu disekolahkan seperti anak-anak yang lain. Namun biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak mencukupi. Pada waktu siang hari, sang surya memancarkan sinarnya yang begitu cerah. Nampaknya suami si Simpun duduk termenung sambil membayangkan nasib anak-anaknya. Selalunya si Sumber akan bergegas pergi ke hutan mencari nafkah. Namun pagi itu ia termenung di beranda depan pondoknya, duduk di atas bangku yang terbuat dari susunan kayu-kayu kecil. Ia berpikir, nanti jika tidak diberikan pendidikan kepada anak-anaknya, siapalah yang akan menanggung kebutuhan hidup mereka. Ibu dan bapaknya juga tidak mau anak-anak mereka hanya tinggal di hutan saja. Perlahan-lahan istrinya menghembuskan napas keluh dan mulai menitiskan air mata. Pak Sumber dan istrinya pun membuat keputusan dengan masak-masak untuk berpindah ke kota untuk bekerja di sana dan untuk menyekolahkan kedua-dua anaknya yang tercinta. Suasana di kota itu sungguh hiruk pikuk, terutamanya lalu lintas. Bagi keluarga ini mereka amat terpegun karena masih belum biasa dengan keadaan di bandar. Kedua-dua anak mereka ini sungguh gembira. Di pagi yang cerah, matahari menyinari desa Argo Mukti, yaitu di pinggiran kota kecamatan. Di sana terdapat sebuah bangunan sekolah dasar yang kondisinya kurang baik. Namun itulah satu-satunya yang menjadi tumpahan ilmu kepada semua para pelajar untuk mendapatkan sumber ilmu. Dan akhirnya di sanalah kedua-dua anak mereka bersekolah. Tepat pukul 11.30 hari, teng teng teng, lonceng berbunyi tanda pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Tabung dan adiknya saling bercerita dan bercanda. Terlihat raut wajah mereka merasa senang karena boleh sekolah seperti anak-anak yang lain. Tidak seperti kebiasaannya, hanya tinggal di hutan berburu serta membantu ibu bapaknya. Lalu dengan gembira kata abangnya si Tabung, "Dik,
Bagaimanakah perasaanmu? Gembira tak pergi? Pelajaran dan nilai yang saya perolehi daripada cerita cerpen singkat ini ialah anak-anak ibarat kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa supaya menjadi pelapis negara untuk memajukan image nama negara Malaysia. Pendidikan awal anak-anak amat penting dalam menentukan hala tuju kehidupan mereka pada masa akan datang. Yang kedua, pengajaran yang saya perolehi ialah hasil membuktikan bahwa anak-anak yang memulakan sesi pembelajaran dapat mempelajari banyak perkara. Dan nilai dan pengajaran yang ketiga ialah anak-anak juga akan belajar cara menghormati orang lain dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah jika diberikan pendidikan. Nilai dan pengajaran yang terakhir ialah sebagai ibu bapa, kita haruslah berusaha untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin kepada anak-anak karena ilmu amat penting. Tidak kiralah sebelum mereka bersekolah, ibu bapa juga boleh menjaga mereka, mendidik mereka, atau apatah lagi apabila mereka sudah bersekolah, karena hal ini memudahkan mereka untuk senantiasa berpikir dan mempunyai ilmu yang tinggi untuk masa hadapan. Sekian. Jadi demikianlah cerita singkat daripada cerpen ini.